Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Prosper people. I grow, I glorify. Fresh Anointing people say, I grow, I go, I glorify. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda. Diberkati Tuhan. Mari umat yang diberkati berikan sorak kemuliaan bagi Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan kita yang paling dahsyat dan luar biasa. Raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan, penguasa hidup kami. Sebab kami berjalan makin hari makin kuat, semua karena kasih karunia Tuhan. Mari bawa hatimu, kita mau menghadap Tuhan. Kita mau menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kami bersyukur pagi ini kami ada di tempat yang tepat. Kami ada di waktu yang tepat. Kami ada di rumah kasih karunia Tuhan. Itu kami percaya Roh Kudus-Mu melawat setiap kami. Hadirat-Mu melawat setiap kami. Memulihkan hidup kami. Membawa kami untuk menyembah Tuhan. Menyembah Raja di atas segala Raja. Menyembah penguasa hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami tabiskan ibadah Betania Fresh Anointing Kuala Kurun di dalam satu nama yang ajaib dasar berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Semua yang siap menyembah Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Sebab kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Mari katakan bersama-sama. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu,
Demikian dalam Kau tebus hidupku, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu sungguh besar bagi kami, Yesus. Mari jemaat Tuhan saja lakukan pujian ini kepada Tuhan. Katakan, seperti mentari yang bersinar, seperti kasih Bapa, seperti takkan Kau mengasihiku, oh seperti tingginya langit biru, demikian sedalam lembah, demikian dalam. Angkat suaramu bagi Tuhan, katakan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah. Oh, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sebab kasih-Mu lebih dalam dari apapun Tuhan dalam hidup kami. Oh, kasih-Mu lebih dalam. Oh, Yesus, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam. Oh, yeah. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah. Hey, cinta-Mu lebih dari
samudra tenggelam. Lagi katakan kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti. Hey, cinta-Mu lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Lagi katakan kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah cinta-Mu lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Kita sembah Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Roh-Mu melawat setiap kami. Kasih-Mu lebih besar, lebih tinggi dari apapun, lebih luas dari samudra. Kasih-Mu lebih dari mentari. Cinta-Mu kasih-Mu cinta-Mu lebih dari samudra tenggelamku di dalam. Katakan kasih-Mu lebih dari mentari. Cinta-Mu lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti.
memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Berikan sorak kemuliaan bagi Yesus. Katakan haleluya. Semua yang siap bersorak memuji Tuhan bersama kita katakan amin. Tiba saatnya kami berkumpul dan bersatu. Oh, yeah. Semua umat Tuhan bersorak, kita katakan bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan lompat, one, two, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan one, two, go. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Semua umatku memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pujian, kemuliaan bagi Dia selamanya. Berkompak bersama, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, kemuliaan bagi Dia selamanya. One, two, keselamatan
dari Allah. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mohon jemaat Tuhan saja katakan, keselamatan dari Allah. Suaranya bagi Tuhan mana? Mohon. Kami mohon lebih dahsyat lagi, pujian, yes. Lagi, masih jemaat Tuhan, mohon jemaat Tuhan, suaranya bagi Tuhan. 1, 2, keselamatan dari Allah. Haha, yeah, 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 yeah. Yes, mohon kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeah, yeah, yeah. Keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. One more, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan selamanya. Masih memuji Tuhan? Yang masih memuji Tuhan katakan kepada kiri kanan depan belakang, hanya di dalam Tuhan ada kemenangan. Woo! Yes. Woo! Katakan firman. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Lompat, 1, 2, 3, go. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan, sanggup berikanku kekuatan hadapi segala tak pernah ku ragu, karena Dia setia. Hanya Engkau Yesus, dengan hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Come on, katakan hanya Yesus, Yesus di sepanjang, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Wow, hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang. Oh, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan bersama-sama, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Semua yang bersukacita bersama kita katakan haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sembah Tuhan. Yes. Hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau Allahku. Kediamanku, perlindungan, Kau hartaku, Tuhan, sahabatku dan rajaku yang Kau bersamaku. Katakan Kau bersamaku. Kau bersamaku. Kau bersamaku. Ku tak gentar. Katakan kediamanku. Kediamanku, perlindungan, Kau hartaku, Tuhan, sahabatku dan rajaku yang
ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau Allahku, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, oh, Kau ditinggikan, Kau Allahku, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, oh, Kau Allahku, kediamanku, kediamanku, perlindungan, Kau hartaku, Tuhan, sahabatku dan rajaku yang kudus. Kediamanku, perlindungan, Kau hartaku, Tuhan, sahabatku dan rajaku yang kudus. Kediamanku, perlindungan, Kau hartaku, Tuhan, sahabatku dan rajaku yang kudus. Yeah. Kediamanku, perlindungan, yeah, Tuhan, oh, dan rajaku yang kudus. Lebih lagi, kediamanku, kediamanku, perlindungan, Kau hartaku, Tuhan, yeah, sahabatku dan rajaku yang kudus. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Kediamanku, kediamanku, perlindungan, Kau hartaku, Tuhan, sahabatku dan rajaku yang kudus, yang kudus, yang kudus. Kediamanku, perlindungan, Kau hartaku, Tuhan, yes, sahabat dan rajaku yang jemaat Tuhan saja katakan, kediamanku, perlindungan, Kau hartaku, Tuhan, sahabatku
dan Rajaku yang jemaat Tuhan, lebih lagi katakan, kediamanku, perlindungan, Kau hartaku Tuhan, oh sahabatku dan Rajaku yang masih jemaat Tuhan, katakan dengan sungguh, kediamanku, perlindungan, Kau hartaku Tuhan, sahabatku dan Rajaku yang jemaat katakan, kediamanku, perlindungan, Kau hartaku Tuhan, sahabatku dan Rajaku yang kudus, kediamanku, perlindungan, Kau hartaku Tuhan, sahabatku dan Rajaku yang kudus, semuanya kediamanku, perlindungan, sahabatku dan Rajaku yang kudus, kediamanku, kediamanku, oh, kediamanku, perlindungan. Yesus, Yesus dan Rajaku yang kudus, kediamanku, kediamanku, oh, kediamanku, perlindungan. In Jesus' name, in Jesus' name, lawatan Tuhan terjadi, lawatan, kediamanku, 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 perlindungan, Kau hartaku Tuhan, yes, sahabatku dan Rajaku yang kudus, Kau ditinggikan, oh, Kau ditinggikan, amin. Kau ditinggikan, Kau Allahku, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau Allahku.
Sorak-sorai bagi Yesus. Sorak-sorai bagi Yesus. Kau ditinggikan. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Kau ditinggikan. Kau ditinggikan. Kau Allahku. Kau ditinggikan. Kau ditinggikan. Kau ditinggikan. Kau Sekali lagi katakan, Tuhan yang kami tinggikan. Kau ditinggikan. Kau ditinggikan. Kau ditinggikan. Kau Allahku. Kau Allahku. Kau Allahku. Oh Kau Allahku. Kau Allahku. Amin, amin, amin. Amin, amin. Kami sangat bersyukur di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu kepada kami sempurna. Rancangan-Mu terhadap kami penuh damai. Bahkan hidup kami aman dan sejahtera. Walau sekalipun kami ada di tengah badai. Maka keinginan kami yang paling tertinggi hari ini, mulai hari ini, bersama Tuhan selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Baru kami mengerti apa arti kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kami semua. Semua yang mau menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Lebih semangat lagi katakan amin. Prosperous people, I glorify. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk. Shalom. Kurang semangat, shalom. Baik, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk praise and worship pada saat ini, yuk. Mana tepuk tangannya untuk pujian penyembahan pada saat ini? Pemain musik kita, semua tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dan Saudara yang terkasih, hidup kita itu berjalan, makin lama harus makin kuat. Amin. Coba perhatikan. Hidup kita ini masih dalam perjalanan, betul? Hidup kita nggak boleh berhenti hari ini. Hidup kita akan terus berjalan. Amin. Dan pada saat kita berjalan, ingat, perjalananmu di dalam Tuhan itu makin lama akan makin kuat. Tapi kalau Anda dan saya berjalan hanya dengan kekuatan fisik, makin lama makin tidak kuat. Tapi kalau perjalananmu bersama dengan Tuhan, maka makin lama makin kuat. Katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Lebih sama lagi, katakan amin. Ya, jangan dihiraukan panasnya ya. Makanya kita harus cepat-cepat mengatap ini. Ya, kita cepat mengatap ini, membuat plafonnya.
maka berkat Tuhan untuk AC juga pasti ada. Amin. Iya, dari saya aja yang pasti akan saya tabur 1 AC. Ya, dari ibu pasti 1 AC, bisa 2 AC. Yang lainnya akan mengikuti. Amin. Bagaimanapun pemimpin harus tetap menjadi teladan dulu yang pertama untuk menabur. Katakan amin. Nah, masalah ke depan itu masalah pribadi masing-masing dengan Tuhan. Ingat, hidupmu dan hidup saya pertama sekali harus berarti di hadapan Tuhan. Kalau sudah berarti di hadapan Tuhan, itu pasti berarti di hadapan manusia. Maka setiap pujian yang kau tunggu tidak perlu dari orang lain, tetapi biarlah pujian, keagungan, kemuliaan itu hanya datangnya dari Tuhan padamu. Amin. Kalau kemuliaan Tuhan itu datangnya padamu, kalau kemuliaan Tuhan itu berasal dari Tuhan padamu, itu tidak akan membuat dirimu itu sombong, tapi akan semakin rendah hati. Amin. Nah, lihat, berjalan makin lama akan makin kuat. Ingat sekali lagi, waktu Yosua usia 40 tahun, maka dia pun berjalan kuat, berperang pun kuat, mendaki bukit pun kuat, mendaki gunung juga kuat. Tapi pada saat usia dia 70 tahun, dia masih juga mengatakan, berikan saya tanah perbukitan, berikan saya tanah pegunungan, bukan tanah yang rata. Usianya saat itu 70 tahun. Halo. Waktu saya ada di Manado, ada seorang opa, usianya saat itu juga sudah 70 tahun. Saya berpikir saya akan menopang dia untuk menaiki bukit. Tapi akhirnya saya yang ditopangnya. Padahal usianya sudah 70 tahun. Saya bilang, opa masih jauh ke ladangnya? Sebentar lagi. Jadi istilah sana, so dekat, itu jangan berpikir 1 kilo. So dekat itu minimal 10 kilo. Oh, itu so dekat. Bagaimana so masih jauh? Itu so dekat katanya. Jadi si opa tadi masih strength dia, masih kuat dia. Saya melihat kuncinya dia selalu cinta hadirat Tuhan. Amin. Waktu saya juga di Manado, saya diundang oleh satu keluarga ulang tahun yang ke-90 tahun, itu si Oma. Nah, rumah di sana kan juga rumah panggung. Dan rumah panggung di sana itu jauh lebih tinggi daripada rumah kita di tempat ini, tiangnya. Jauh lebih tinggi, bisa 2-3 kali lipat. Nah, waktu saya hadir di situ, di dalam bayangan saya, image saya, si Oma tadi 90 tahun paling sudah ada di tempat tidur. Ya, hanya duduk manis ataupun terlentang di tempat tidur. Tapi waktu ibadah dimulai, ada kaki, ada goncangan, ada ketukan lebih seru begini. Gitu. Ya, saya tidak tahu siapa yang begini itu. Karena saya diundang, saya belum kenal itu orang. Tapi dia lebih semangat. Ada usia 60, ada usia 50, ada usia 70, ada usia 90 tahun yang mengundang saya. Semangat dia. Tepuk tangannya juga lebih semangat. Nah, itu karena apa? Saya melihat dia dan saya kaget. Ternyata yang berusia 90 tahun itu tadi, itu si Oma tadi yang kakinya lebih kencang menghentakkan. Tepuk tangannya yang lebih kencang. Halo. Jadi kekuatanmu yang sesungguhnya, yang sebenarnya, itu pertama sekali bukan kekuatan secara fisik. Tapi kekuatanmu yang pertama sekali, yang paling utama, harus kekuatan secara spirit. Harus secara roh. Kalau engkau kuat secara roh, fisikmu juga pasti kuat. Katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Katakan amin. Bapak dan ibu boleh memperkuat fisik dengan olahraga, tidak salah. Makan yang enak, tidak salah. Naik sepeda, tidak salah. Tapi ingat, banyak orang fokus kekuatan fisiknya, dia fokus terhadap kekuatan fisiknya. Tapi yang sesungguhnya kekuatan rohanilah yang paling utama, maka kekuatan fisikmu akan mengikuti. Setuju, katakan amin. Maka Oma yang 90 tahun ini, dia masih tetap semangat. Dia tidak ada di tempat tidur. Dia tidak terlentang. Justru dia lebih semangat. Saya berharap pada saat ini kita belum ada yang usia 90 tahun. Sudah ada kah? Oh, belum. Kalau begitu tepuk tangan lebih meriah.
Itu masih tepuk tangan usia 35 tahun, 90 tadi. Lebih semangat lagi. Haleluya. Amin. Tepuk tangan itu harus kencang. Jadi kalau nyamuk datang langsung pejet. Gitu. Tapi kalau begini, tepuk tangannya nyamuknya masih begini bisa terbang. Halo. Amin. Karena berjalan itu makin lama harus makin kuat. Yosua berani mengatakan itu karena dia di dalam Tuhan. Amin. Saya ingat juga dulu waktu saya di Manado, WL kita Bang Fernando itu masih SMP. Masih SMP. Bagaimana dulu di sana memasuki satu daerah cukup jauh. Pegunungan. Manado itu banyak pegunungan. Berbukit-bukit. Dan batu-batunya besar. Tanya Bang Nando, sampai sekarang kecepatan saya juga masih tetap sama. Bawa mobilnya. Kekuatan fisiknya pun sampai sekarang juga masih tetap sama. Maka bisa saya katakan saya kuat karena pertama sekali roh yang kuat. Roh yang kuat, fisikmu juga pasti kuat. Tapi kalau rohmu tidak kuat, maka ada sedikit masalah, rontok. Rontok. Maka lihat, itu yang harus kita pahami. Berjalan makin lama, justru harus makin kuat. Amin. Jadi tidak ada di istilah kita, tidak ada di istilah jemaat BFA, makin lama makin lemah, tapi makin lama makin kuat. Amin. Amin. Nah, rumah tangga makin tambah usia harus bertambah kuat. Rumah tangga bertambah usia, maka karakter pasangan pun semakin dia kuasai. Rumah tangga semakin lama akan semakin kokoh. Jadi kalau rumah tangga tambah usia justru semakin rontok, justru ada sesuatu yang salah di situ. Amin. Tuhan menempatkan dirimu supaya selalu fokus terhadap kekuatan roh, bukan kekuatan fisik. Kekuatan fisik akan selalu mengikuti. Maka lihat, gereja kita ini adalah gereja yang pure 100% karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan. Kalau di dalam perbuatan ada dampak karena perbuatan, itu bukan kasih karunia. Tapi pure bukan karena perbuatanmu, tapi semua karena perbuatan Tuhan, maka disebut kasih karunia. Nah, oleh sebab itu kasih karunia itu apa? Ya, yang paling praktisnya semua jemaat harus paham ini. Kasih karunia itu apa? Ya, kasih karunia itu pertama sekali Yesus mati. Ya, Yesus mati. Yesus mati untuk siapa? Yesus mati bukan untuk dirinya, tapi Yesus mati itu karena kita manusia berdosa. Manusia berdosa hanya bisa diselamatkan manusia yang tidak berdosa. Yaitu siapa? Yesus. Jadi Yesus mati untuk menebus dosa-dosa bapak dan ibu dan saya. Kasih karunia pertama. Amin. Kasih karunia yang kedua, Yesus bangkit. Ya, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ini membuktikan apa? Bahwa Yesus tidak bisa dikuasai alam maut. Ketakutan manusia yang tertinggi itu adalah maut, kematian itu sendiri. Maka Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Supaya orang bisa mengetahui, supaya orang bisa melihat bahwa Yesus itu masih di dalam tubuh manusia. Yesus sebagai Tuhan tidak bisa dikuasai oleh maut. Amin. Maka dia harus bangkit hari yang ketiga. Itu kasih karunia. Kasih karunia yang ketiga itulah Yesus pun setelah bangkit harus menampakkan diri. Kepada siapa? Murid-murid. Kepada siapa? Semua murid-muridnya di luar 12 orang. Supaya apa? Orang melihat bahwa Yesus manusia itu adalah Tuhan. Amin. Kalau yang selama ini mereka belum 100% mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan,
maka dengan bukti Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri, itulah mereka bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Katakan amin. Dan yang kelima, yang keempat, kasih karunia itu apa? Dia harus naik ke sorga dan disaksikan lebih kurang 600 orang. Jadi kalau di dalam persidangan ada saksi, 600 orang itu sudah lebih daripada syarat pengadilan. Amin. Jadi selama 40 hari Yesus menampakkan diri supaya apa? Supaya semakin banyak orang percaya bahwa dialah Tuhan. Maka pada saat dia naik ke sorga, 600 orang lebih menyaksikan dengan mata jasmani. Maka mereka bisa melihat dengan mata sendiri. Mereka tidak hanya sekedar mendengar-dengar lagi, tapi justru mereka menyaksikan sendiri. Itulah kasih karunia. Katakan amin. Dan hanya satu paket lagi yang belum terjadi. Yesus akan datang. Ya, Yesus akan datang. Maka waktu Yesus datang, hanya satu tujuan Yesus datang. Untuk. Coba perhatikan. Untuk menyambut semua mempelai perempuannya. Anda dan sayalah mempelai perempuan Yesus. Amin. Jadi hidup kita di dalam Kristus, hidup kita dalam Yesus itu komplit. Sempurna. Coba suara. Nah. Ya. Bapak dan Ibu dan Saudara, ingat, apabila Bapak dan Ibu merasa tidak komplit hidup hari ini, Anda harus mengakui Anda sudah komplit. Ya. Komplitmu itu, sempurnamu itu bukan karena uangmu, bukan karena jabatanmu, bukan karena keluargamu, bukan karena suamimu, bukan karena istrimu, tapi karena Yesus. Waktu Anda sudah di dalam Yesus, hidupmu sudah komplit. Tidak butuh lagi yang lain. Amin. Maka fokus hidup itulah untuk Yesus. Yang lain itu hanya sebagai bonus saja. Nah, oleh sebab itu, bagaimana supaya kita itu kuat? Bagaimana supaya kita itu bertambah kuat lagi? Dan kekuatan apa yang dimaksud di sini tadi? Yaitu kekuatan roh. Ngomong kanan kiri, kekuatan roh. Kurang semangat. Kekuatan roh. Ya kalau nggak ada sebelah kirinya ngomong aja ke tembok nggak apa-apa. Kekuatan roh gitu. Nah. Amin. Mari kita baca Mazmur 84 ayat 4. Bahan. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang diam di rumahmu yang terus menerus memuji engkau. Nah lihat. Supaya Anda dan saya kuat, ingat pertama, harus menjadi kebiasaan diam di rumah Tuhan. Itu enggak boleh Anda tidak pilih. Kalau Anda punya masalah, pergi ke karaoke, itu enggak menyelesaikan masalah. Anda punya masalah, curhat terus pada temanmu, tidak akan menyelesaikan masalah. Anda punya masalah, kamu selesaikan dengan uangmu. Uang itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Ingat, supaya Anda kuat. Yang sering membuat kita itu lemah yang pertama sekali, baik secara roh, baik secara fisik, itu masalah. Itu masalah. Maka kekuatanmu supaya kokoh, kekuatanmu supaya tetap berdiri, kekuatanmu supaya makin lama makin kuat, Anda harus suka diam di rumah Tuhan. Amin. Rumah Tuhan di sini tidak hanya berbicara gereja, tapi kamarmu itu juga harus menjadi rumah Tuhan bagimu. Amin. Harus menjadi rumah Tuhan bagimu.
Katakan amin. Coba perhatikan. Kerinduan saya yang paling utama, ibadahmu itu gak boleh engkau tinggalkan. Tidak boleh. Tidak bisa. Tidak bisa. Anda harus suka diam di rumah Tuhan. Amin. Anda harus suka. Mau tidak mau Anda harus suka. Maka hidupmu tidak boleh diatur oleh orang lain, tapi harus diatur firman. Firman Tuhan hari mengatakan supaya Anda kuat dan lebih kuat lagi, Anda harus diam di rumah Tuhan. Amin. Yang kedua, supaya Anda kuat dan lebih kuat lagi, maka Anda harus terus-menerus memuji Tuhan. Daripada ngomel, daripada cerewet, daripada yang lain-lain, mending Anda memuji Tuhan. Amin. Mending. Bapak dan Ibu dan Saudara, perjalanan Palangkaraya, kurun Palangkaraya itu tidak nyaman. Tapi apa yang membuat saya tetap kuat? Puluhan tahun sudah saya membawa kendaraan. Sampai detik ini tidak ada keluhan saya masalah sakit penyakit, masalah fisik. Apa ini? Pinggang mau retakkah, mau patakkah? Pantat ini mau kayak apa panasnya? Enggak. Karena apa? Mobil itu bisa saya buat menjadi rumah Tuhan. Ya, waktu saya menyetir supaya bertambah fokus, saya lebih baik mendengar musik, saya lebih baik bernyanyi memuji Tuhan. Amin. Halo. Coba bayangin suami istri di dalam mobil atau siapapun yang lagi nyetir Anda cerewetin. Mau mati rasanya. Untung gak membawa mobil itu ke jurang. Betul tidak? Di dalam mobil minimal kalau lagi ada masalah diam. Diam sampai ke tujuan. Jangan cari kesempatan itu untuk menyerang. Papak-papak, bupak-bupak, bupak-bupak, bupak-bupak. Sudah, kalau ini mau selamat sudah ini. Halo, perhatikan. Amin. Bapak dan Ibu kalau ada masalah lagi bawa mobil, mending memuji Tuhan. Masalah itu akan lewat dulu. Katakan amin. Saya bisa saksikan ini. Saya bisa saksikan ini. Kalau saya bawa mobil, tidak ada ceritanya itu di bawah 80, itu tidak ada. Kilometernya tidak ada. Tapi saya bisa saksikan ini, kalau sampai sekarang kuat dan penglihatan masih jernih dan cerah ke atas sana, ke depan sana, itu karena kekuatan secara spirit. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak dipilih Tuhan, tidak dipanggil Tuhan di atas 80, jangan coba-coba gitu loh. Oh Pak Gembala 80 ke atas, kalau gitu saya 150 ke atas. Itu namanya cari masalah itu. Bisa paham? Itu bukan masalah hebat atau tidak hebat. Bisa paham? Yang saya maksud di sini, Anda dimanapun perlu kekuatan. Amin. Tapi kekuatan di sini adalah kekuatan roh. Bukan kekuatan fisik. Kekuatan fisik itu akan mengikuti kok. Percaya. Percaya. Anda ada masalah, tidak masuk ibadah, jangan harap Anda menyelesaikan masalah itu. Anda harus ibadah. Katakan amin. Nah, bagaimana supaya kita kuat dan lebih kuat lagi? Yuk kita baca Mazmur 84 ayat 5, 1 dan 3. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Yang ketiga, supaya Anda kuat dan lebih kuat lagi, maka lihat, kekuatanmu itu harus di dalam Tuhan. Kekuatanmu itu harus di dalam roh. Kekuatanmu itu harus di dalam hadirat Tuhan. Itulah yang akan membuatmu kuat dan semakin kuat.
Ya, dan yang keempat, bagaimana Anda dan saya supaya kuat dan lebih kuat lagi? Harus berhasrat mengadakan ziarah. Kalau di dalam terjemahan King James Version disebutkan bless, ya, artinya dia berkata sifat, kata objeknya sifat, yang artinya apa? Diberkati, yang artinya apa? Terberkati. Amin. Orang kalau sudah di dalam hadirat Tuhan, dia pasti diberkati, dia pasti terberkati. Dan terberkati di situ yang paling utama bukan uang. Bukan. Tapi berkat rohani. Berkat fisik itu akan mengikuti. Percaya hal ini. Percaya. Amin. Maka lihat. Hidup itu sama dengan berjalan. Artinya hidup itu sebuah ziarah. Arti ziarah di sini selalu mengenang bagaimana pertolongan-pertolongan, bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan terhadap perjalanan hidupmu. Siapa yang pernah ziarah tempat pemakaman atau kuburan orang tua kah, bue kah, tante kah? Coba angkat tangan. Kalau tidak ada angkat tangan berarti belum ada yang meninggal dalam keluarganya. Gitu ya. Pertama kalau pergi ke pemakaman, pergi ke kuburan, pasti secara fisik yang kita buat membersihkan kuburan, betul? Nah, baru yang kedua, saya berharap tidak ada di tempat ini. Kalau pergi ke kuburan, jangan pernah tinggalkan makanan di situ. Apakah pisang, apakah roti, apakah bakpao, apakah capcay, jangan. Orang mati tidak bisa makan lagi. Halo? Lebih baik bawa aja capcay, bakpao itu tadi ke rumah saya. Jangan sampai berbicara dengan orang mati, "Bue, ini kami datang bawa makanan." Coba kalau buenya menjawab, "Iya cu, Anda pasti kabur." Betul tidak? Untung tidak dijawab. Nyamanlah capcay inilah, Anda akan kabur. Yang kedua, kalau Anda ziarah, pasti yang benar, Anda mengingat kebaikan-kebaikan orang tua itu. Betul tidak? Akan mengingat, akan terkenang. Akan terkenang. Maka lihat, hari ini tentukan ziarahmu. Apakah ziarah nanti yang diingat oleh keturunanmu yang akan datang, ziarah di mana engkau dinilainya adalah orang yang baik atau orang yang jahat. Karena orang datang ke ziarah tadi, misalnya ke kuburan tadi, ada dua hal yang diingat. Ini bapak saya jahat sekali atau bapak saya ini sangat baik. Ingat, perjalanan hidup itu ziarah. Mulai lahir sampai mati itu ziarah. Tapi ziarah yang pertama sekali di situ adalah ziarah bagaimana Tuhan kalau ingat engkau, Tuhan melihatmu, maka Tuhan melihatmu dengan kacamata bahwa Anda sangat baik. Itulah ziarahmu yang paling berkenan. Amin. Halo. Jadi bukan ziarah yang datang ke kuburan, bisa saja yang ketiga dibuat itu menangis terus. Enggak ada lagi tuh arti menangis di kuburan. Enggak ada. Membersihkan silahkan. Membuat tambah bersih silahkan. Tapi tidak ada lagi pembicaraan di situ, apalagi bawa makanan. Seharusnya semasa orang tua masih hidup, tuh antar tuh makanan. Suruh makan, kasih makan. Kalau sudah mati, tidak ada lagi. Amin. Amin. Halo, amin. Nah,
Ziarah adalah perjalanan hidup. Ya. Maka lihat, buatlah ziarahmu menjadi satu hal yang sangat indah. Maka lihat, orang-orang seperti itulah yang kuat dan semakin kuat. Katakan amin. Nah, coba perhatikan lagi. Mari kita baca Mazmur 84, 6-7. Yuk. Ayat 6, 1, 2, 3. Apabila melintasi lembah Baka. No, tuh kan suaranya pelan sekali. Saya mau dengar dulu suara jemaat. 1, 2, 3. Apabila amin. Menyelubungi, ya, menyelubungi artinya menyelimuti, artinya juga membungkus, artinya juga membalut, artinya juga mengepung, gitu loh. Ya, ingat Bapak dan Ibu dan Saudara, apabila ada melintasi lembah Baka, apabila ada masalah, apabila ada problem, apabila ada tekanan hidup, ingat Anda hanya melintasi itu, tidak tinggal di situ. Amin. Tapi kalau pikiranmu, hatimu, tujuan hidupmu hanya untuk menyelesaikan yang masalah tadi, lembah Baka tadi, maka Anda akan tinggal di dalam lembah itu. Tapi firman Tuhan hari ini jelas, masalah boleh ada, problem boleh ada, tekanan hidup boleh ada, tapi kata firman, Anda hanya melintasinya saja. Bukan tinggal di situ, bukan mendarat di situ, tapi hanya melintasi. Maka tidak ada, kata firman Tuhan, orang yang cinta Tuhan, takut Tuhan, tidak ada masalah, tidak ada. Selalu ada lembah Baka. Selalu ada hari-hari yang tidak baik. Selalu ada tekanan hidup. Tapi firman Tuhan supaya Anda dan saya kuat dan lebih kuat lagi. Tujuanmu itu kalau ada itu hanya melintasi. Bukan tinggal. Amin. Maka lihat di situ tadi, menyelubungi. Ya, menyelimuti. Anak saya ini kalau awal tidur, dia tidak mau pakai selimut. Tapi setelah sudah jam 12 malam ke atas itu dingin karena pakai AC, saya harus menyelimuti. Saya harus menyelimuti. Dan dia akan tarik tangan kanan saya ini. Dimasukkan ke dalam perutnya. Ke atas perutnya, bukan ke dalam, ke atas perut. Dia nyaman. Halo? Hidupmu sekalipun ada lembah Baka, Anda hanya melewati. Anda hanya melintasi. Tidak tinggal di situ. Amin. Karena apa? Karena Tuhan yang menyelubungi. Karena Tuhan yang membungkusmu. Karena Tuhan yang menyelimutimu. Karena Tuhan yang membalutmu. Bahkan lihat, Tuhan juga yang mengepung masalahmu itu. Bukan Anda yang mengepung. Bukan Anda yang mengepung lembah Baka tadi. Bukan Anda yang mengepung tekanan itu tadi. Bukan Anda yang mengepung masalah itu tadi. Tapi Tuhan yang menyelubungimu. Tuhan yang akan mengepung masalahmu itu. Anda hanya tinggal melintasi. Halo. Amin. Katakan, saya kuat. Lebih kuat lagi. Nah, coba perhatikan lagi. Saat Anda dan saya menghadapi dan mampu melewati lembah Baka tadi, lembah Baka ini selalu saya mengatakan itu proses hidup. Tuhan tidak pernah mencobaimu. Karena Tuhan bukan pribadi yang suka mencobai. Amin. Tidak ada seorang bapak jasmani sekalipun itu mencobai anaknya.
Tapi dalam perjalanan hidup ada proses hidup. Namanya anak tidak selamanya jadi anak. Dia akan remaja, dia akan dewasa, dia akan berumah tangga. Ada proses. Nah, di dalam perjalanan ini, itulah yang tadi disebut lembah. Ada lembah bakanya. Ada prosesnya. Nah, waktu ada lembah dan proses ini, Tuhan sudah menyelimutimu. Tuhan sudah membungkusmu. Tuhanlah yang berperang atas semua proses-proses tadi. Yang akan terus membentengimu. Maka lihat, kekuatan dari kasih karunia Allah itu akan membuat lembah baka itu menjadi mata air. Amin. Bahkan hujan awal akan berselubungkan berkat. Itu artinya. Jadi waktu ada lembah baka itu tadi, Anda pasti kuat. Karena Anda diselimuti oleh Tuhan. Anda dibungkusi oleh Tuhan. Dan lihat yang kedua, waktu ada lembah itu, lihat. Yang tadi itu menjadi lembah baka, itu menjadi mata air. Menjadi mata air. Nah, di situ dikatakan itu juga adalah hujan awal. Hujan awal yang akan terus terselubungkan dengan berkat. Maka jangan takut tentang proses hidup. Selama proses hidup itu bukan Anda yang membuat, gak perlu takut. Tapi selama proses hidup itu orang lain yang membuat, gak perlu takut. Tapi kalau Anda yang membuat proses hidup itu, Anda harus bertobat. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, tidak ada ceritanya itu stres. Tidak. Jangan sampai jemaat Beva, saya ditelepon minta dikunjungi di rumah sakit jiwa. Jangan. Kalau sudah masuk ke rumah sakit jiwa, saya akan utus Pak Effendi saja yang mengunjunginya. Supaya hanya dua hal saja, kau tetap di situ atau keluar dari situ. Hanya itu aja rumusnya. Amin. Tidak ada yang kuat dalam proses hidup kalau engkau memiliki kekuatan sendiri. Itu tidak ada. Harus terus dalam hadirat Tuhan. Amin. Harus terus. Maka lihat ayat yang ke-7. Yuk kita baca ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Saudara ingat, Bapak dan Ibu ingat. Akan berjalan dari kekuatan kepada kekuatan. Ya, dari kekuatan kepada kekuatan. Saudara akan dilihat Allah, saudara akan dilihat Allah, saudara akan diperhitungkan Allah, saudara akan menjadi fokus Allah apabila ada di Sion, apabila ada di rumah Tuhan. Anda pergi ke kafe, Tuhan tidak perhitungkan itu. Anda pergi dalam keadaan proses hidup, Anda pergi di pinggir sungai Kahayan, itu Tuhan tidak menjadi prioritas. Amin. Tapi kalau Anda di rumah Tuhan, di rumah Sion, maka lihat, kata firman Tuhan tadi, saudara kita pasti dilihat Allah. Pasti menjadi fokusnya Allah kalau Anda selalu ada dalam rumah Tuhan. Kalau Anda selalu ada di rumah Sion, kalau Anda selalu juga ada di Bukit BFA Kuala Kurun. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangannya itu seperti apa ya? Kok lambat sekali ya? Cepat dong. Nah gitu dong. Nah, itu. Kalau tepuk tangan itu harus sprint. 100 meter kecepatannya. Lari 100 meter. Bukan lari maraton. Lari maraton itu kan gini. Halo? Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah,
Kalau saya lagi berbicara tepuk tangan untuk Tuhan, harus larinya seperti itu ya. Kecepatannya harus seperti itu, amin. Gak ada lagi begini-gini. Ada lagi nih? Gak ada. Harus cepat. Coba perhatikan lagi. Maka lihat, kata berbahagia di situ, dia berasal dari kata bless, ya. Bless, artinya diberkati, terberkati. Maka lihat, coba perhatikan. Anda dan saya sudah didesain Tuhan itu diberkati. Jangan pernah keluar dari konsep kebenaran itu. Tapi yang harus Bapak dan Ibu ingat, berkat Tuhan itu tidak selalu berbicara itu uang. Dari semua berkat Tuhan, uang itu berkat yang paling terakhir. Level yang paling terakhir itu adalah uang. Maka lihat, Anda dan saya didesain Tuhan terberkati, diberkati. Kasih karunia Tuhan turun padamu itu untuk membuat engkau damai sejahtera. Kalau saudara, Bapak dan Ibu sudah damai sejahtera, maka pergi dalam situasi apapun, Anda pasti tetap diberkati. Pasti selalu diberkati. Saya tidak menyatakan di dalam kebenaran firman, hidupmu itu terus menerus pikul salib. Tidak, saya katakan seperti itu. Dah. Ingat, Yesus sudah menyelesaikan semua kesalahanmu, keberdosaanmu, bahkan ketidakbaikan dirimu itu disalib dan itu lunas. Anda datang beribadah di sini bukan untuk membayar itu. Anda menabur di gereja ini bukan untuk membayar itu. Anda melayani di gereja ini bukan untuk membayar itu. Ingat, semua sudah lunas. Dengan apa? Bukan karena kita dilihat baik, bukan karena kita dilihat layak, tapi memang itu sangat mahal. Karena sangat mahal, maka nilai rupiah, nilai mata duit siapapun, negara manapun tidak bisa membeli kasih karunia itu. Maka itu gratis. Cuma-cuma. Amin. Maka lihat, perhatikan. Orang yang pergi ke rumah Tuhan, mencari kehadirannya, itu akan menerima berkatnya. Kurang semangat. Saya katakan lagi. Orang yang selalu pergi ke rumah Tuhan, mencari hadiratnya, dia pasti menerima berkatnya. Amin. Ingat ini, ingat. Maka lihat, hidupmu itu tidak boleh lagi terombang-ambing. Hidupmu itu harus tetap menetap dalam hadirat Tuhan. Tidak ada pilihan yang kedua, harus tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu, Anda dan Tuhan yang bisa menjalinnya. Gak perlu harus ditunggu pendetanya, gembalanya, bahkan siapapun untuk mendatangkan hadirat Tuhan. Enggak. Anda dan saya the man of God-nya Tuhan. Anda dan saya manusianya Tuhan. Maka Anda dan saya lah penentu utama hadirat Tuhan itu ada. Bukan orang lain. Amin. Maka lihat, caranya Tuhan kepada kita itu sangat-sangat praktis. Anda datang ke hadirat Tuhan itu tidak perlu lagi membawa seperti hukum Taurat seperti aturannya. Bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Tidak. Anda datang ke hadiratnya, Anda datang menyembahnya, Anda datang memujinya, Anda datang merenungkannya, Anda datang terus minta firman itu. Itu simple. Simple sekali. Maka lihat, tercakup di dalam berkat itu ialah dekatnya Allah dengan dirimu. Coba perhatikan. Maka berkat, orang kalau datang ke rumah Tuhan, berkat yang paling utama, Tuhan itu akan dekat padamu. Amin. Tuhan itu akan dekat padamu. Kemarin saya dalam perjalanan ke sini, saya bertemu dengan seseorang dan itu hamba Tuhan.
Saya sudah cukup lama tidak ketemu dengan orang ini. Tapi ini ada hubungannya dengan kasus-kasus yang baru-baru ini. Nah, jadi pendek cerita, dia salah pengertian tentang saya. Dan saya menyimpulkan begini, berarti Anda juga menyebar hal-hal yang tidak baik di luar sana. Nah, di saat saya ngomong, dia langsung masuk duluan terus. Saya sedikit ngomong, dia masuk duluan lagi. Dan ngomongnya sangat cepat. Saya akhirnya diam. Setelah saya ngomong 1-2 kata, dia bilang, oh begitu ya Pak, berarti selama ini saya salah. Ya, saya tinggalkan. Saya tidak perlu menuntut sama dia untuk memperbaiki nama baik saya, enggak perlu. Yang saya melihat Tuhan itu sangat dekat dengan saya. Sekalipun itu satu level, satu kelas sesama hamba Tuhan, tapi kalau ada hamba Tuhan itu yang berbuat sesuatu yang tidak baik, saya bisa mengklaim pada diri saya, Tuhan yang menyelesaikan itu. Saya tidak pernah ada dalam benak untuk bertemu dia, ketemu dia, kapan. Dan saya juga tidak pernah tahu dia ngomongin apa di luar sana. Tapi kemarin saya ketemu. Dia sudah ngomong panjang lebar. Saya hanya diam. Itu tidak benar. Kalau Pak, saya gabung ke sini, buat apa saya gabung ke Pak? Saya kemarin ke Pak itu karena saya belum gabung ke siapapun. Kalau saya ngomong begini ke Pak dulu, saya sudah gabung, Anda boleh benar. Tapi waktu saya datang ke Pak, saya belum gabung ke siapapun. Dan Anda mengatakan saya tidak menyelesaikan masalah. Saya bilang, saya tidak pernah punya masalah dengan Anda. Dan saya sudah pamit baik-baik. Langsung saya tinggal. Pak, kapan-kapan kita ketemu? Boleh. Gak usah dikurun, di Palangkaraya saja. Sambil ngopi. Karena saya tahu meja makan itu juga selalu Tuhan buat untuk tempat berdamai. Betul tidak? Loh iya kan? Saya akan bawa dia berdamai, saya akan traktir dia, saya akan kasih kopi, dan saya akan bayarin. Halo? Kalau saya sampai bisa melakukan itu karena kasih karunia. Amin. Saya akan ngomong, Pak boleh makan apa saja di tempat ini. Nah, saya akan bayar duluan sebelum dia bayar. Biasanya kalau saya traktir orang, saya akan kasih DP uang dulu supaya dia nggak boleh masuk. Halo, siapa saya kalau sampai Tuhan mengingat saya? Siapa saya kalau sampai Tuhan mempertemukan saya lagi dengan dia? Padahal dia sudah terlalu banyak mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Coba perhatikan. Siapa yang tidak memiliki lembah baka? Semua kita ada. Tapi saya tidak mau fokus ke situ. Saya tetap fokus hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itulah yang membela saya. Amin. Saya berharap Bapak dan Ibu juga memakai kebenaran ini. Maka Anda tidak perlu membela diri kepada siapapun. Nanti kebenaran itulah yang membelamu. Katakan amin. Sekalipun Anda tidak ketemu dengan orang itu, tidak masalah. Karena Tuhan selalu dekat dengan orang yang suka di hadirat Tuhan. Ingat, waktu Yesus masuk ke rumah 3 bersaudara, Maria, Marta, Lazarus, Yesus selalu ingat apa yang menjadi dibuat Maria. Dia suka duduk manis di hadirat Tuhan. Amin.
Halo. Amin. Nah, jangan terlena dong. Jangan sampai air mata kalian keluar padahal saya yang tertekan. Ya. Saya yang dizolimi, jangan sampai kalian yang keluarkan air mata. Halo, amin. Nah, ingat, Anda makin lama makin kuat, itu karena apa? Kekuatan rohanimu itu akan selalu dibaharui Tuhan. Dibaharui, dibaharui, dibaharui. Amin. Nah, terus kalau Anda ingin kuat dan lebih kuat lagi, maka lihat, waktu Anda di hadirat Tuhan, maka doamu itu pasti terjawab. Doamu itu pasti berkenan. Dan doamu itu akan menjadi satu kehormatan bagi Tuhan. Satu kehormatan. Itu kalau engkau selalu ada dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Maka lihat, Mazmur ini tadi dengan indah di mana melukiskan cinta dan kerinduan itu selalu berada di dalam rumah Tuhan. Kerinduan itu bukan sekedar untuk mendengar pengkhotbah, bukan sekedar ingin supaya selalu dekat dengan seseorang, tetapi semuanya itu hanya ingin mau bertemu dengan Tuhan. Maka lihat, maka zaman sekarang tidak ada lagi menonjolkan karisma seseorang, kehebatan hamba Tuhan. Maka gereja karismatik biasanya yang ditonjolkan itu karisma seseorang. Kita tidak boleh lagi seperti itu. Yang harus selalu kita tonjolkan itu adalah Tuhan itu. Amin. Bapak dan Ibu tidak boleh datang kepada saya seperti mengejar-mengejar sesuatu, itu tidak boleh. Tidak bisa. Kebanyakan dalam posisi seperti itu bisa menjadi ilah yang lain. Anda dan saya adalah the man of God Tuhan. Amin. Ingat itu. Kuasamu, kuasa saya, sama berkuasanya, sama kekuatannya, karena kita sama-sama di dalam Yesus. Amin. Yesusmu dan Yesus saya sama. Nah lihat, maka kalau Anda kuat dan lebih kuat lagi karena Yesus yang menempatkan itu. Ya. Maka lihat, gereja sekarang pun ya, itu banyak diminati orang. Penyebabnya bisa apa? Mungkin karena brosur yang disebar. Mungkin juga karena tempat. Mungkin juga karena pengkhotbahnya. Mungkin juga karena penyanyi-penyanyinya. Mungkin juga karena kesaksian. Ataupun keadaan darurat. Semua itu memang Tuhan bisa pakai untuk membangkitkan kerinduan kita akan Tuhan. Tetapi motivasi terdalam yang harus kita miliki adalah cinta yang terus menyala-nyala akan Tuhan. Itu yang harus Bapak dan Ibu pegang. Amin. Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada brosur, ada foto saya di situ, itu bukan ide saya, itu Evan yang buat. Ya, itu Evan yang buat. Saya sebenarnya jarang membuat foto. Gelar-gelar juga jarang. Apa itu salah? Tidak salah. Tidak salah. Tapi saya punya prinsip sendiri. Yang lain tidak bisa saya salahkan, silahkan. Tapi yang saya maksud di sini adalah minimal orang itu datang ke gereja bukan karena si pengkhotbahnya. Ini sudah berjalan hampir ya. Beva yang baru ini hampir 2 tahun. Jarang pengkhotbah saya datangkan sini. Pengkhotbah yang lain jarang. Mengapa? Bukan karena saya benci pada mereka, bukan. Tapi perkembangan rohani Bapak dan Ibu itu saya yang harus bertanggung jawab penuh. Saya bertanggung jawab penuh. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada sesat di luar sana, itu saya yang salah pertama. Atau yang kedua, memang Bapak dan Ibu jarang ke gereja. Tidak menerima tuntunan. Amin. Nah, yang kedua, orang bisa khotbah di sini, itu kalau itu satu sungai.
satu sungai. Saya tidak mengizinkan Bapak dan Ibu memiliki sungai yang lain. Sungai yang lain itu salah? Tidak salah. Tapi satu sungai saja itu butuh perjuangan untuk selalu di sungai yang sama. Tapi kalau satu sungai yang sama, sampaimu pun lebih cepat daripada meraungi beberapa sungai. Halo? Sungai Kahayan, dia akan cepat sampainya ke Palangkaraya kalau mengikuti satu jalur saja. Tapi kalau sungai itu ada jalur-jalur yang lain, ada ke kanan, ada ke kiri. Orang yang satu sungai, yang satu jalur akan lebih cepat sampai di Palangkaraya. Yang lain salah? Saya tidak mengatakan salah, tidak. Selama Yesus yang paling kita utamakan di sini, kita jalan bersama-sama. Amin. Kalau ada sesuatu khotbah, bahan khotbah di luar Yesus, baru itu tidak benar, ya. Baru itu tidak benar. Maka lihat, Anda kuat, lama-kelamaan semakin kuat, bukan karena uang ataupun kedudukanmu. Saya baca satu firman Tuhan, coba perhatikan ini. Di dalam Roma, Kisah Para Rasul 8 ayat 20 dikatakan begini. Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Kenapa gereja kita akhir-akhir ini selalu menekankan tentang uang? Karena mamon adalah uang. Saingan Tuhan yang paling kuat itu adalah uang. Bukan berarti Tuhan kalah terhadap uang, tapi kita yang selalu cenderung terhadap uang. Ya, maka lihat, di dalam penekanan kasih karunia tidak ada permainan bisnis dalam kasih karunia. Jadi kalau Anda menerima kasih karunia karena uangmu, itu bisnis. Karena perbuatanmu, itu bisnis. Karena talentamu, itu bisnis. Karena ahlimu di dalam bermain musik, itu bisnis. Kasih karunia tidak ada berbicara hukum bisnis. Amin. Semua karena Tuhan. Nah, kita bisa melihat di sini, Petrus menegur Simon ahli sihir. Ya, Simon ahli sihir. Selama ini dia punya kekuatan, selama ini dia punya ilmu, selama ini dia punya pegangan. Mau bertemu dengan siapapun, maka lihat sihirnya itu yang selalu dibuat. Nah, waktu dia menerima Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus juga punya karunia. Yang dia anggap itu juga sihir-sihir yang ada pada murid-murid. Nah, Simon ini ingin membeli karunia itu dari murid-muridnya. Di situ Petrus tegur Simon dengan keras. Anda tidak bisa membeli kasih karunia Tuhan dengan uang. Selama ini Simon si tukang sihir, kalau ada yang sakit, dia pasti minta uang, dia pasti minta jasa, dia pasti minta sesuatu. Maka Simon mau mendapatkan kasih karunia ini dengan mahar seperti itu. Berapa yang harus saya bawa? Berapa duit yang harus saya berikan? Binatang apa yang mau saya kasih? Simon Petrus marah gara-gara itu. Anda tidak bisa membeli kasih karunia Tuhan dengan uang. Jadi tidak ada bisnis di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Perbuatanmu gak bisa. Uangmu gak bisa. Kedudukanmu gak bisa. Semua harus pure karena Tuhan. Katakan amin. Nah, di situ yang harus kita pahami bahwa dalam hal yang ditekankan di sini tidak ada sekali lagi permainan bisnis dalam kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Saya bisa mengatakan hari ini semua pembangunan gereja ini itu kasih karunia Tuhan. Amin.
Tuhan pakai bapak dan ibu. Tapi kita harus garis bawahi, gereja ini ada bukan karena uang bapak dan ibu, bukan juga karena saya, tapi semua karena Tuhan. Kenapa bapak dan ibu mau menabur? Itu juga kasih karunia Tuhan padamu. Hati yang memberi itu juga kasih karunia. Amin. Itu juga Tuhan beri. Kalau Tuhan tidak beri hati kasih karunia untuk menabur itu, Anda pun tidak akan pernah mau menabur. Ingat, gereja kita harus tetap progres, amin. Jangan gedung progres, jemaat juga harus progres. Anda tidak boleh lagi memiliki sifat anak-anak yang jatuh bangun. Anda sudah dewasa. Iman yang dibutuhkan hari ini adalah iman yang kuat. Kalau bapak dan ibu mempelajari bagaimana iman itu seperti mobil. Mobil itu pertama sekali sebelum dibawa, dia harus dipanasin. Waktu di starter begitu, AC tidak boleh dinyalakan. Supaya apa? Aki, bukan baterai. Akinya ini supaya fokus ke mesin, bukan ke AC. Nah, aki ini akan menjadi sehat, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Tapi kalau Anda nyalakan bersama dengan AC, gak apa-apa, tapi akimu akan cepat soak. Maksud saya begini, mobil itu nanti sehat karena startnya jelas. Startnya itu tidak bisa brung, tidak bisa. Dia selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Mobil saya yang satunya itu harus dipanasin minimal 20 menit. Yang satunya, yang cc-nya lebih besar. Nggak bisa langsung saya nyalain, langsung pergi, itu nggak bisa. Dia pasti bisa mati. Iman itu Tuhan berikan padamu setahap demi setahap, setahap demi setahap. Amin. Kalau mempenkan proseneling, Anda harus memulai dari gigi 1, baru masuk gigi 2. Gigi 1 antara 0 sampai 20 km. Gigi 2 20 sampai 30. Gigi 3 hanya sampai dengan 50. Gigi 4 paling maksimal itu 80. 80 ke atas gigi 5. Tapi waktu menurunkan giginya, dari gigi 5 Anda langsung ke 2, itu akan merusak onderdil di dalam. Makanya banyak proseneling itu rusak belum waktunya, karena apa? Sesuka hatinya. Mau langsung dari 4 langsung ke 2, bisa saja. Tapi itu akan merusak, membuat gundul piston-piston yang lain itu. Anda harus teratur. Amin. Kalau sudah 80 ke atas, jangan lagi diberikan gigi 4. Mobil Anda kan gitu. Bisa paham? Gigi pertama, gigi kedua, gigi ketiga harus teratur. Sesuai dengan usia Bapak dan Ibu, seharusnya Bapak dan Ibu dan saya tidak lagi gigi 1. Ada yang masih gigi 1 di sini? Naik tanjakan aja, gitu. Saya berharap Bapak dan Ibu sudah gigi 3 hari ini. Amin. Jadi kecepatannya bisa 50, 60 bisa. Nah, sampainya juga lebih cepat. Betul tidak? Bisa bayangin pakai gigi 1, gigi 2 ke Palangkaraya? Saya mau tanya, berapa jam ke Palangkaraya kalau hanya pakai gigi 1, gigi 2? Gak usah sampai mesinnya dol. Orang kalau dengar dari luar, itu orang tidak bisa bawa mobil kali ya. Pasti begitu. Amin. Maka lihat, cepat sampai di Palangkaraya, itu ditentukan juga gigi proseneling. Ingat, imanmu hari ini, iman kecil itu tidak salah. Tapi jangan selalu iman kecil. Iman sedang tidak salah, tapi jangan selalu iman sedang. Sekarang harus memiliki iman besar. Katakan amin. Kita punya Yesus yang sama. Seharusnya juga kita nanti di Palangkaraya sampainya juga sama. Amin. Itu iman. Mungkin Anda selalu gigi 1, gigi 2 itu karena tekanan hidup. Tidak masalah. Ingat,
Anda hanya melintasinya saja. Nggak boleh tinggal di situ. Nggak boleh selalu gigi satu. Nggak boleh selalu gigi dua. Kata Tuhan, Anda tinggal melintasinya. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya Tuhan. Mari persiapkan anggur dan roti. Oh. Amin, amin. Yes Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Yes, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, oh arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari semua angkat anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik untuk kita semua. Tubuh Kristus yang sempurna kita terima dengan sukacita. Apabila Bapak dan Ibu percaya bahwa tubuh Kristus yang berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus, dan Dia pun akan datang yang kedua kali untuk menyambut kita sebagai mempelai perempuannya. Apabila Bapak dan Ibu percaya, mari engkau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat daun anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur pada saat ini karena kasih karunia-Mu, bahkan darah Yesus kami dapat diselamatkan. Melalui darah Yesus ini, setiap nyawa dan setiap hidup kami sudah di tangan Tuhan yang sempurna. Kami percaya kami lakukan ini karena perintah Tuhan. Maka darah Yesus ini bersatu dengan darah kita, membuat kita, hidup kita jadi sempurna. Apabila Bapak Ibu percaya pada darah Tuhan, mari engkau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas semua anugerah-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Kami mengerti dan memahami bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami sungguh amat baik. Rancangan terhadap kami Tuhan buat sempurna adanya. Dan di saat kami sudah menerima dan sudah ada Yesus dalam hidup kami, maka hidup kami sudah komplit. Tidak perlu lagi apa hal-hal yang tidak menguntungkan hidup kami. Kami tepis itu karena hanya dengan kuasa Tuhan saja kami berkenan di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu dan rumah Sion menjadi tujuan hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan yang memberkati semua Bapak dan Ibu. Dan Tuhan juga yang memberkati setiap taburan Bapak dan Ibu. Baik persembahan, persepuluhan, ucapan syukur untuk pembangunan. Apapun yang Tuhan taruh hari ini, Tuhan membalas berlipat kali ganda. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di sorga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin.